Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yesi Novia Fitriani dengan NPM 2313031006. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran akuntansi sektor publik di era digital dan bagaimana cara mensinergikan konten atau bahan akuntansi sektor publik ke pembelajaran di sekolah, khususnya melalui mata pelajaran ekonomi. Jadi, akuntansi sektor publik di era digital ini berperan sebagai sistem informasi keuangan yang transparan, akuntabel, dan real-time untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta pengawasan publik. Di sini ada 3 peran akuntansi sektor publik di era digital. Yang pertama yaitu akuntansi sektor publik menyediakan informasi keuangan pemerintahan yang cepat, akurat, dan juga mudah diakses melalui sistem informasi keuangan daerah, e-budgeting, dan e-government sehingga meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Kemudian yang kedua yaitu membantu pencegahan kecurangan atau fraud dan juga kebocoran anggaran melalui pencatatan berbasis sistem digital yang terdokumentasi dan dapat diaudit kapan saja. Jadi akuntansi sektor publik ini bisa membantu mencegah kecurangan dan juga kebocoran data. Kemudian selanjutnya akuntansi publik itu berperan menjadi dasar pengambilan keputusan publik, yaitu perencanaan program, pengalokasian anggaran, dan juga evaluasi kinerja. Nah, itu dengan data biaya program dan juga kinerja organisasi yang lebih akurat. Selanjutnya, yaitu tantangan dan peluang di era digital. Jadi ada tantangan di era digital yaitu di mana sumber daya manusianya itu yang kurang melek teknologi, kemudian risiko keamanan data, dan juga perlunya penyesuaian standar atau produser akuntansi di sistem digital. Kemudian peluangnya yaitu ada otomasi pencatatan, kemudian penggunaan cloud accounting dan aplikasi keuangan publik, serta analitik data untuk meningkatkan kualitas laporan dan juga pengawasan. Nah, kemudian untuk peserta didik di era digital ini membuka kesempatan belajar akuntansi publik secara kontekstual melalui data anggaran pemerintah, portal APBD atau APBN, dan juga simulasi berbasis aplikasi. Di era digital ini peserta didik sudah dimudahkan untuk mengakses segalanya. Kemudian, kaitannya dengan kompetensi mata pelajaran ekonomi. Jadi, di sini contohnya ada 3 mata pelajaran, yaitu yang pertama pada materi peran pelaku ekonomi dan juga lembaga keuangan negara. Nah, di sini guru bisa memasukkan topik pengelolaan keuangan negara ataupun daerah, ataupun APBN atau APBD, dan juga akuntansi pemerintahan sebagai contoh penerapan teori ekonomi publik. Kemudian yang kedua ada materi akuntansi dasar. Jadi di sini siswa itu bisa dikenalkan bahwa selain perusahaan ada juga akuntansi sektor publik seperti pemerintah, BUMD, rumah sakit, sekolah negeri, ataupun yayasan dengan tujuan utama pelayanan publik dan juga akuntabilitas bukan pada laba. Kemudian pada materi pembangunan ekonomi dan kebijakan fiskal, laporan keuangan pemerintah bisa dijadikan dasar analisis efektivitas belanja publik dan juga prioritas pembangunan. Selanjutnya, yaitu bagaimana sih strategi mensinergikan konten akuntansi sektor publik ke pembelajaran. Jadi bisa menggunakan studi kasus sederhana. Di sini contohnya itu bisa ringkas APBD daerah, kemudian laporan keuangan sekolah, atau program bantuan sosial itu untuk melatih siswa membaca dan juga menganalisis informasi tentang akuntansi publik. Kemudian bisa juga siswa diminta untuk menyusun anggaran mini kelas atau sekolah gitu, seperti dana kas kelas atau dana kegiatan gitu, dengan format yang mirip dengan anggaran sektor publik seperti rencana, realisasi, dan juga laporan pertanggungjawaban.
Kemudian selanjutnya yaitu menghubungkan dengan isu aktual, misalnya korupsi anggaran, kebocoran dana bansos, atau ketidaktepatan sasaran program. Lalu menunjukkan bagaimana akuntansi sektor publik yang baik itu bisa meminimalkan masalah tersebut gitu. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.